Kembali di presisi utama, pemirsa menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan menyerahkan bantuan hewan kurban di depan lobi utama Polda Kepri. Total hewan kurban yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Polda Kepri mencapai 150 ekor, yang terdiri dari 73 ekor sapi dan 77 ekor kambing. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dan diikuti oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama Polda Kepri, serta personel Polri dan ASN Polda Kepri. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dalam arahannya menyampaikan kegiatan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur serta wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Adapun total hewan kurban yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Polda Kepri beserta jajaran Polres dan Polresta se-Kepulauan Riau mencapai 150 ekor yang terdiri dari 73 ekor sapi dan 77 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan di dua lokasi, yakni di lingkungan Polda Kepri dan di luar Polda Kepri. Hewan-hewan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk masjid, pesantren, dan panti asuhan. Dalam menutup kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan pemberian bantuan ini menjadi simbol kepedulian sosial serta upaya Polri untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat. Dan terakhir, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan call center 110 dan mengunduh aplikasi Super Apps Polri guna memperoleh layanan kepolisian secara cepat, mudah, dan terpadu. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Beralih informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menghadiri panen raya jagung serentak digelar di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laya, Konsel. Sultra siap menjadi lumbung pangan nasional. Selamat pagi Sobat Polri, saya Bribda Komang Widiani melaporkan langsung dari Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini kita menyaksikan sebuah pemandangan membanggakan terjadi, di mana panen raya jagung digelar secara serentak di lahan binaan Polri Polda Sultra. Desa Lamongan Jaya, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan menjadi saksi pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 pada Kamis 5 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung program swasembada pangan nasional, sekaligus menunjukkan potensi besar pertanian di wilayah Sulawesi Tenggara. Acara panen raya ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka, didampingi oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, Wakapolda Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, jajaran Forkopimda Sultra, serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo bersama Forkopimda Konsel. Dalam sambutannya, Bupati Konsel Irham Kalenggo menyampaikan rasa syukurnya atas terpilihnya Konawe Selatan sebagai lokasi pelaksanaan panen raya. Ia menegaskan daerahnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi lumbung pangan di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangeruka menegaskan pentingnya kemandirian pangan bagi daerah. Sementara Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko menekankan panen raya ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Kapolda mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kelompok tani yang telah bekerja keras, kepada jajaran Polri yang telah turun langsung ke lapangan, serta kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menyukseskan program ini. Kapolda juga menegaskan kembali, Polri, khususnya Polda Sultra, akan terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan ekonomi dan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Diketahui jagung yang dipanen merupakan hasil dari lahan seluas 1,5 hektar milik masyarakat dengan total produksi mencapai 7 ton.
Hal ini menjadi bukti nyata dari peran aktif Polri dalam memperkuat pondasi sosial ekonomi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan memberikan motivasi kepada masyarakat luas untuk memaksimalkan potensi pertanian. Demikian yang dapat kami laporkan dari Konawe Selatan. Saya Bribda Komang Widiani, personel Bit Humas Polda Sultra, melaporkan langsung untuk TV Polri. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara serentak pada Jumat pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Sulawesi Tenggara, Bribda Nirwana Permatadewi. Selamat pagi Sobat Polri, saya Bribda Nirwana melaporkan langsung dari lapangan apel presisi Mapolda Sultra. Hari ini suasana begitu hikmat menyelimuti halaman Mapolda Sulawesi Tenggara, di mana jemaah melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Jajaran kepolisian bersama masyarakat sekitar turut memadati lokasi sejak pagi hari. Pelaksanaan sholat ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara aparat kepolisian dan warga, sekaligus meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara serentak pada Jumat pagi. Kegiatan ini dilaksanakan usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan melibatkan seluruh jajaran Polres di wilayah Sultra. Sebanyak 378 ekor sapi telah disiapkan untuk dikurbankan sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko didampingi oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana beserta para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara yang lainnya turut hadir dalam prosesi simbolis penyerahan daging kurban kepada perwakilan masyarakat. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap masyarakat di momen penuh berkah ini. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko mengatakan bahwa pelaksanaan kurban ini juga mendapat dukungan dari masyarakat yang turut berpartisipasi menyumbangkan hewan kurban. Selain itu, ia menekankan 3 nilai penting yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh personel Polri dalam pelaksanaan kurban. Pertama, bagaimana sebagai aparat kepolisian kita bertakwa dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Kedua, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkurban. Dan ketiga, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim yang patuh terhadap perintah Tuhan. Melalui kegiatan ini, Polda Sultra tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memperkuat nilai-nilai pengabdian dan ketulusan dalam tugas kepolisian. Semangat berkurban diharapkan menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta membentuk pribadi personel Polri yang lebih humanis dan berintegritas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Permatadewi dari Bit Humas Polda Sultra melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga tumpah ruah ke jalan-jalan utama untuk mengikuti pawai takbiran dan menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis 5 Juni 2025. Polda Aceh pun melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda Aceh, Bribda Salsa untuk Anda. Assalamualaikum, selamat malam Sobat Polri. Suasana malam takbiran merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah berlangsung meriah dan penuh hikmat di kota Banda Aceh. Sejumlah warga tumpah ruah ke jalan utama untuk mengikuti pawai dan mengikuti acara malam takbiran yang jatuh pada hari Kamis 5 Juni 2025. Sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, gema takbir, tahmid, dan tahlil bergema ke seluruh penjuru kota, baik dari masjid-masjid, menasah maupun mobil-mobil hias peserta pawai. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara, Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh mengerahkan personel gabungan, Sabara, Polantas, dan berbagai satker kepolisian lainnya. Hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kegiatan pawai takbiran berlangsung aman dengan antusiasme warga yang tinggi. Malam takbiran di Aceh tahun ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi
tapi juga simbol kebersamaan dan solidaritas masyarakat yang menyambut Idul Adha dengan penuh sukacita dan damai. Demikian situasi malam takbiran yang dapat saya laporkan dari depan Masjid Raya Baitur Rahman. Saya Bribda Salsa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum, salam presisi. Ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka memperkuat pelayanan dan profesionalitas kerja, Polres Ponorogo meresmikan bangunan baru Gedung Presisi Tatya Daraka pada Senin pagi di Mapolres Ponorogo. Gedung yang terdiri dari 2 lantai tersebut akan digunakan untuk kantor Satuan Samapta beserta Siwas dan Sikum. Peresmian Gedung Presisi Tatya Daraka dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibjo beserta pejabat utama Polres Ponorogo. Acara peresmian diawali dengan pembukaan dan doa bersama. Prosesi peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita bunga. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ponorogo mengatakan pembangunan ini merupakan komitmen Polres Ponorogo dalam mendukung program presisi yang menjadi bagian dari semangat transformasi Polri menuju institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional tahun 2025, Polres Bone turut ambil bagian dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Kalimantan Barat pada Kamis kemarin. Kegiatan panen di wilayah hukum Polres Bone dilaksanakan di lahan perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun Pindra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tenete, Riatang Barat. Pelaksanaan panen ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutletas memimpin langsung pelaksanaan panen jagung yang didampingi oleh para pejabat utama Polres Bone, unsur Forkopimca Tenete Riatang Barat, para kapolsek jajaran, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Wakapolres menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dan Polri akan terus hadir dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian. Panen jagung ini merupakan bagian dari program terpadu yang digagas oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian secara merata di seluruh daerah. Dengan dukungan berbagai elemen, diharapkan Indonesia mampu mencapai swasembada jagung dan mengurangi ketergantungan impor pada tahun 2025. Kegiatan panen berlangsung dengan lancar dan penuh semangat gotong royong yang mencerminkan kuatnya kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemandirian pangan bangsa. Dari Humas Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya didampingi Ketua Bayangkari Daerah Bali, Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya beserta pengurus daerah Bayangkari Bali melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di wilayah hukum Polres Gianyar. Kunjungan kerja di Polres Gianyar ini disambut langsung oleh Kapolres Gianyar AKBP Umar, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Gianyar Nyonya Elisa Umar dan para pejabat utama Polres Gianyar. Kegiatan kunjungan kerja Ketua Bayangkari Daerah Bali ini dirangkaikan dengan kegiatan diantaranya peninjauan Posyandu Cabang Gianyar, peninjauan dan panen sayur mayur di Pekarangan Pangan Lestari atau P2L Cabang Gianyar. Kemudian mereka juga melakukan peninjauan UMKM Cabang Gianyar, melakukan pemeriksaan administrasi organisasi, serta tatap muka Ketua Bayangkari Daerah Bali kepada Bayangkari Cabang Gianyar, perwakilan Wara Kawuri dan Dian Kemala, serta perwakilan guru TK Kemala Bayangkari 4 Gianyar. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan penyerahan tali asih kepada Wara Kawuri dan Dian Kemala Cabang Gianyar. Kegiatan dilanjutkan dengan mendampingi Kapolda Bali dalam peresmian gedung baru Polsek Ubud yang dirangkaikan dengan bakti sosial. Bakti sosial ini diserahkan bagi anggota Polri dan keluarga anggota Polri yang mengalami sakit.
Dalam kegiatan ini, Ketua Bayangkari Daerah Bali berkesempatan melaksanakan penanaman pohon, penyerahan bibit, serta panen cabai di pekarangan Pangan Lestari, Ranting Ubud. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.